Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, masih belum bosan kan ketemu saya ya? Nggak boleh bosan karena kan minimal di bab ini kita masih harus membahas ada berapa ya? Sudah 12 belum? Belum. Kita sekarang masuk ke tiga terakhir. Yeay. Semoga kita sampai di part ini aja ya karena suara ibu juga sudah mulai menipis. Tapi teman-teman, saran dari Ibu, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan juga makanan yang sehat, oke? Nah, kita masih membahas terkait manajemen strategik. Kita sudah masuk ke part yang kelima. Kita ada di bahasan terkait 12 tindakan strategi level korporasi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kalau hasil dari responden atau hasil dari analisis SWOT bahwa perusahaan kita itu ada di titik kuadran 1 dan 2. Nah, kalau sekarang kita sebelum masuk ke ke kuadran keempat, kita akan bahas dulu kalau kita dikategorikan di kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah turnaround atau turnover, itu artinya balik arah atau kita ubah strategi. Nah, ini gimana maksudnya? Kalau tadinya kita sudah pakai strategi yang kita pakai adalah strategi eh, penetrasi pasar. Nah, kalau ternyata kita di hasil analisis dari SWOT-nya itu kita di kuadran 3, maka kita harus ganti. Kita harus sesuaikan ulang. Kita harus reboot gitu loh. Kalau ala HP atau ke komputer kita itu restart gitu. Kita balik lagi gitu. Kita analisis analisis dulu, kemudian apa yang salah nih, apa yang kurang nih. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita ulangin gitu loh. Step-stepnya. Oh, kemarin kita sudah coba yang ini, ternyata tidak berhasil, kita coba strategi yang ini. Nah, itu kalau kita di kuadran 3. Kalau kita di kuadran 4, alias kita punya kekurangan di sisi internal atau weakness, kita kelemahan di sisi internal, kemudian ada tambahan ancaman dari pihak luar gitu loh. Ada pihak eksternal, maka kita masuk ke strategi defensif. Adalah strategi bertahan. Jadi, di dalam kondisi ini berarti kita harus mempertahankan posisi yang ada saat ini. Karena kondisinya terbatas dan perusahaan itu mau nggak mau kudu survive. Udah nggak usah nyerang. Sekarang waktunya kita bertahan, survive. Nah, skalanya kita bisa mulai dari di strategi penghematan atau penciutan. Ya. Kemudian kalau ternyata strategi ini nggak berhasil, oke, kita masuk ke strategi berikutnya yaitu disinvestasi. Kalau ternyata nggak bisa nolong juga, maka jalan terakhir adalah strategi likuidasi. Bu, bisa nggak kita langsung kalau begitu kita apa namanya masuk ke kategori kuadran 4 kita langsung likuidasi aja? Ya sebetulnya bisa. Cuman proses untuk likuidasi itu nggak mudah gitu loh. Dan harus ada step-stepnya. Dan apa iya kita juga dengan sukarela begitu kita turun langsung aja kita tutup. Apa kita segampang itu gitu? Karena kan sebuah produk itu di balik sebuah produk itu kan ada SDM yang banyak, kemudian ada stok-stok yang banyak, kemudian juga kita sudah punya pelanggan yang ada. Apa iya kita langsung main tutup aja? Enggak kan? Pastinya kita berusaha banget untuk defensif, untuk bertahan. Gitu. Gimana caranya biar tetap ada. Diciutin, diciutin deh. Gitu. Makanya ini ada, kalau yang tadi itu bentuknya kan hierarki ya, ada pilihan gitu. Tetapi kalau ini itu lebih ke kayak alur gitu loh. Stepnya tuh ini dulu deh gitu.
Kalau udah dihemat-hemat, udah diciut-ciut gitu, tetapi masih juga nggak bisa diselamatin ya, ya kita coba disinvestasi. Kalau masih juga ya terpaksanya kita likuidasi. Jadi jarang ada perusahaan yang tiba-tiba langsung oh begitu turun gitu kan, produknya turun, perusahaannya turun, dapat ancaman, kemudian SDM-nya pada kabur dan lain-lain, kabur dalam artian pindah ke perusahaan lain ya atau perusahaan pesaing gitu. Maka eh, jarang banget ada yang tiba-tiba langsung likuidasi. Biasanya ya tetap mereka melalui tahapan ini. Penghematan dulu, baru divestasi, baru likuidasi. Bu, apa sih sebenarnya penghematan itu? Penghematan atau penciutan itu terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping dengan cara mengurangi biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Strategi ini disebut juga turnaround. Yang ketiga tadi ya, turnaround atau reorganisasi. Oke, tahapan yang ketiga dan keempat ini di sini. Bisa turn around, kita reorganisasi, atau kita bisa kategorikan ini sebagai eh, strategi untuk ini likuidasi atau ya sudahlah gitu loh. Ini menjelang udahan nih. Kalau nggak ketolong udahan beneran game over nih. Nah, retachment atau penciutan ini didesain untuk memperkuat basic kompetensi distintif. Jadi selama retachment ini ahli-ahli strategis ini bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari pemilik, karyawan, dan juga media. Ini langkah awal dalam pelaksanaan strategi penghematan ini biasanya menonaktifkan beberapa aset yang tidak produktif. Kemudian kalau nggak berhasil biasanya menonaktifkan aset-aset yang produktif dengan syarat perusahaan mengalami penurunan penjualan. Kalau sudah turun memang penjualannya ya sudah kita eh, ya ngurang-ngurangin gitu kan aset-aset yang nggak dipakai. Kalau juga masih nggak bisa ngurangin aset yang memang sedang dipakai gitu. Yang tadinya mungkin mobil-mobilnya kita tuh mobil perusahaan ada 15. Tapi karena memang lagi kayak begini ya kita turunin dari jadi 5 gitu. Dijual dijualin apa. Ya pokoknya kita nggak pakai lagi yang 10 gitu. Dari 15 kita turunin jadi 5 gitu. Ya, karena gimana? Ya, meskipun itu mobil itu produktif, tapi kan ya kita sudah coba gitu ya, memang lagi dalam penghematan karena memang biaya operasionalnya tinggi, sedangkan penurunan penjualan kita itu bertubi-tubi, kita benar-benar nggak punya uang untuk operasional, maka kita harus mikir mengurangi gitu loh. Nah, contohnya ini PT Dirgantara Indonesia ini mem-PHK sekitar 9.643 karyawan. Ini juga sama ya, berlaku di Shopee kemarin juga ya. Shopee pada saat eh, krisis global, krisis global ini, mereka juga mengurangi eh, PHK, tapi kalau Shopee itu memang lebih ke reorganisasi untuk memperkuat gitu. Dia tidak sampai likuidasi, ditutup dan segala macam tidak, tapi dia memang sedang merampingkan organisasi untuk biar lebih efektif gitu. Dan juga karena memang dia sudah mature ya. Tadinya kan dia butuh banyak banget SDM untuk promosi dan lain-lain, tetapi sekarang sudah mature, bisnisnya juga sistemnya juga sudah mature, bisnisnya juga sudah stabil, maka dia itu reorganisasi lebih ke seperti itu. Oke, lanjut dulu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya nanti WA ke Ibu atau juga bisa kita bahas di kelas lanjutan biar kita bisa diskusi. Nah, oke yang kedua di strategi yang ini, di strategi likuidasi ini atau bertahan, strategi bertahannya defensifnya kita itu adalah strategi di
Investasi. Kalau tadi dihemat-hemat nggak bisa, diciut-ciut tetap nggak nolong, maka terpaksanya benar-benar sudah bukan cuma dikurangin tapi dijualin. Kalau tadi kan dikurangin nggak dipakai. Karena apa? Ya tadi biaya operasionalnya tinggi. Tapi kalau sekarang udah bukan ditaruh doang, udah langsung dijual nih. Mobil atau mungkin bangunan atau tanah atau mungkin mesin-mesin gitu. Itu udah dijualin. Biar apa? Biar ada uang masuk, biar ada dana segar masuk. Jadi ini kita eh, ya sama saja seperti kita menghemat ya untuk memangkas bisnis yang tidak profit, yang membebani dan yang harus ngabisin modal yang banyak atau yang tidak sejalan dengan misi atau visi dan aktivitas perusahaan gitu ya. Ini udah dihemat-hemat juga tetap gak ketolong ya terpaksanya udah mulai dijualin. Dijual-jualin mobilnya, motornya, dikurang-kurangin orangnya, kemudian eh, ya dijual tanah-tanahnya, aset-asetnya dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini contohnya adalah PT Bank Niaga Tbk melepas seluruh kepemilikan saham atau divestasi di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Jadi Bank Niaga waktu itu posisinya masih ada. Bank Niaga itu sebelum dilikuidasi itu dia sudah melalui step menjual kepemilikan saham. Artinya dia disinvestasi. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya tidak semangat kalau membahas yang ini karena saya juga membayangkan kalau perusahaan saya naudzubillah min dzalik di posisi yang sama. Gitu lah. Tapi ya namanya siklus kehidupan ya kan ada di atas, ada di bawah. Ya sebaiknya kita memang harus selalu bersiap gitu. Tapi ya bagaimana caranya biar kita tidak sampai di kuadran ini gitu. Cuman kalau memang sampai di kuadran ini ya keputusan berat ini yang harus dijalanin. Pertama dihemat-hemat dulu, diciut-ciutkan dulu. Kalau nggak bisa ya disinvestasi. Artinya dijual-jualin deh apa yang kita punya, ya sahamnya, ya tanah, ya apa gitu. Nah, kalau tetap nggak ketolong, nih likuidasi. Nih strategi bertahan kita sampailah pada titik darah penghabisan. Yes, guys, berarti seluruh aset perusahaan yang bernilai atau tangible ini nantinya dialihkan, dijual. Ini kalau kita ngambil strategi likuidasi, ini berarti memang ya anggaplah memang ini suatu kekalahan dan memiliki konsekuensi secara emosional. Tutup, tutupnya permanen biasanya kalau kayak gini. Ya mungkin bisa kita akalin dulu tutup sementara, tapi ya seringnya sih jadinya tutup permanen, ya. Tapi keputusan ini meskipun berat harus diambil. Karena apa? Daripada kita tambah rugi, tambah nombok, ya harus diambil. Saya hmm, saya ikut emosional gitu kalau ngebahas tentang ini. Yes, ini bukan drama tapi ya ini berat karena bisa saja ini menimpa ke perusahaan kita, bisa saja ini menimpa ke produknya kita gitu. Tetapi betul daripada kita menenggelamkan seluruh kapal ya memang sudah tenggelam ya paling enggak masih ada sekoci-sekoci lah. Kita masih bisa menyelamatkan beberapa. Kita masih punya aset perusahaan yang bernilai tangible ini tadi ya dilikuidasi, dijadikan aset.
Kenapa? Karena kita kan masih punya kewajiban, terutama kalau kita punya utang atau kita punya investor, kemudian kita juga punya pegawai-pegawai yang harus kita kasih pesangon gitu. Nah, ini adalah penyelamatan terakhir gitu loh. Jadi kita dari kapal yang tenggelam, kapal besar yang tenggelam, kita masih ada sekoci gitu. Kita kita umumkan kepada dunia, umumkan kepada seluruh halayak bahwa kita bangkrut. Naudzubillah min dzalik ya, tetapi perusahaan ini bangkrut, maka memang ini nantinya aset-asetnya itu nanti bisa dilikuidasi dan beberapa itu bisa kita gunakan untuk membayar utang kita, membayar investor kita dan juga mungkin pegawai kita, gitu ya. Hmm, ya ini berat, tetapi kembali lagi daripada kita nanti harus nombokin. Kalau terus-terusan nombokin kan juga kita uang dari mana kan? Nggak mungkin kita harus running the business dari uang pribadi, ente-entean atau kalau perlu saya nyanyi rungkat gitu. Ente-entean. Ya ini abis-abisan banget. Kalau terus-terusan kita pertahankan, kita kan tetap harus gaji pegawai. Kita kan harus harus bayar uang sewa dan lain-lain mungkin. Nah, uang dari mana gitu. Jadi kalau kita eh, sudah sampai titik ini berarti relakan, lepaskan. Ini contohnya adalah Bank IVI yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia, kemudian PT Asahimas Flat Glass yang melakukan likuidasi terhadap anak perusahaannya yaitu Glavermas Mirror PTE Ltd. Ini dilikuidasi dan juga tadi Bank Lipo ya, Bank Lipo yang kita bahas-bahas tadi itu juga sampailah di titik penghabisan. Bank Lipo sama Bank Niaga mereka nantinya akan jadi merger atau konsolidasi masuk ke eh, jadinya Niaga CIMB, CIMB Niaga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, begitulah namanya kehidupan. Ada naik, ada turun. Kita harus bersiap, tapi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa terus bertahan, terus berinovasi, terus melakukan satu perbaikan dan perbaikan yang berkesinambungan hingga dia tetap terus ada di persaingan level atas gitu. Jadi tidak sampai harus di titik eh, kuadran 4 dan kemudian bahkan lebih parahnya sampai harus dilikuidasi. Gitu. Oke teman-teman, saya close dulu. Saya mau minum yang banyak dulu karena saya emosional kalau membahas tentang kuadran 4 ini agak-agak sedih gitu. Terutama kalau sudah dicoba berbagai macam cara tetap harus ditutup karena bangkrut, ya itu pahit, itu pedih, itu perih jenderal, tapi itu harus diambil. Kita sebagai calon-calon pemimpin perusahaan, calon owner, kita harus bersiap diri. Jangan sampai di posisi ini. Tetapi kalau kita sudah sampai di posisi ini, maka kita sudah tidak ragu lagi apa yang harus kita lakukan daripada kita harus terus-menerus kehilangan sejumlah uang. Oke, teman-teman, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di part yang ke-6. Assalamualaikum.